Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di rutin kita setiap Sabtu pukul 10 dibersamai oleh Bunda Rita. Yang kali ini kita akan membahas tentang mendidik anak sesuai menurut kisah dari Rasul dan tidak memperpanjang tadi mah. Bu, agak berisik nggak suaranya, Bu? Di sebelah ada bengkel, nggak apa-apa Ibu ya? Apa-apa. Maaf kalau ada gangguan. Langsung saja kepada Bunda, kita persilakan tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih Kak Mary dan sahabat keluarga, ada Mbak Alisa, ada Kak Alisa, ada Kak Nita, dan mungkin juga yang sedang mendengarkan di live-nya Facebook Daya Latia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam konsultasi keluarga Asma. Dan pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Bunda Mary, dan mohon doanya dari rekan-rekan semua, dari sahabat keluarga Wati yang hari ini hadir karena suami beliau sedang menyelesaikan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan Bunda Wati juga tetap diberikan kesehatan dan kesabaran untuk terus merawat dan menjaga. Alhamdulillah sahabat keluarga, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan berbahagia hari ini kita coba berbicara tentang mendidik anak dengan kisah. Kenapa kita coba mengangkat tema ini? Walaupun ini bukan satu-satunya metode yang paling baik, tapi ini adalah salah satu metode yang insya Allah dengan berbagai macam kisah yang menarik, yang inspiratif, apalagi kalau sumber-sumber yang kita dapatkan kisah tersebut dari sumber-sumber yang benar, yang baik, insya Allah dampak terhadap pembentukan karakter pada anak itu akan luar biasa. Dan apalagi kalau kisah ini disampaikan langsung oleh orang tua, maka ini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap pembentukan karakter anak. Khususnya sahabat keluarga, tentu di usia anak di usia 0 sampai usia 6 tahun ini barangkali kisah yang paling penting ditanamkan kepada mereka. Dan sampai usia balik pun ya ini kalau orang tua memiliki kesempatan ini akan lebih baik lagi ya, akan lebih sangat baik lagi kalau ini juga terus dilakukan oleh kedua orang tua. Sahabat keluarga, tentunya ketika kita ingin membentuk anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh, yang solihat, yang baik, yang tangguh, memiliki karakter yang jujur, ya, karakter yang sopan, sportif, ya, berani dan sebagainya, ya, karakter-karakter yang positif pada anak-anak ini, tentunya itu tidak akan mungkin bisa kita miliki
apabila kita sendiri tidak pernah menceritakan kisah-kisah tersebut kepada. Mungkin timbul pertanyaan kepada kita semua, ya, sejauh mana kita sudah menceritakan anak-anak kita tentang kisah para nabi, ya. Sejauh mana anak-anak kita sudah diceritakan tentang kisah para sahabat, salafus soleh, ya, atau tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan nasional yang ada di negeri kita, di Indonesia. Ya, sudah seberapa jauhkah kita memberikan atau menceritakan atau membacakan cerita-cerita tersebut kepada mereka atau kisah-kisah mereka. Kalau kita lihat di kisah para nabi sendiri, sahabat keluarga, ya, ini sangat luar biasa. Kita ingin belajar tentang misalnya sifat kesopanan atau sifat penghormatan anak kepada orang tuanya, sekalipun orang tuanya berbeda dalam keyakinan, dalam agamanya. Ya, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada kita dapatkan, kita temui bagi kita kaum muslimin di dalam kitab kita, yaitu Al-Quran. Belum lagi sahabat keluarga, kita juga bisa melihat, misalnya kita ingin melihat bagaimana sifat pemaafnya, ya, pemaaf dan juga kelapangan dada, ya, itu bisa kita lihat, kita baca kisahnya di kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang memaafkan saudara-saudaranya yang sudah menzolimi dirinya, yang sudah memperlakukan sedemikian rupa. Coba bayangkan, ya sahabat keluarga, ya. Karena kedengkian, karena keirian dari saudara-saudaranya yang lain, itu sampai saudaranya sendiri, itu adiknya sendiri, itu Yusuf, itu harus disingkirkan, ya, karena ada kecemburuan dengan ayah mereka. Kita pengen misalnya mengetahui, ya, kisah tentang bagaimana sangat luar biasanya seorang anak, ya, berbaktinya seorang anak dan punya sportivitas serta juga tanggung jawab yang besar, ya, seperti kisah Nabi Ismail alaihissalam, ya, dan juga demikian dengan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak lagi kisah-kisah yang lain di dalam Al-Quran yang dari kisah tersebut nanti kita akan bisa banyak mendapatkan inspirasi, kita bisa memperkuat motivasi, ya, meneguhkan karakter atau bahkan membentuk karakter-karakter kita. Sahabat keluarga, belum lagi kita melihat misalnya kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ketekunan Zaid bin Harithah yang akhirnya dia bisa memiliki kemampuan untuk berbahasa, berbagai macam bahasa dia kuasai, sehingga dia termasuk salah satu sahabat Nabi yang dipercaya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat keberanian, ketangguhan, kekuatan dari sahabat Nabi Hamzah yang juga adalah paman Nabi sendiri. Atau kita bisa lihat bagaimana keimanan yang begitu sangat responsif, yang bisa mampu membalikan satu keadaan, ya, berbalik 180 derajat seperti sahabat Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Kita juga bisa belajar dari salafus saleh seperti Imam Syafi'i yang begitu giat belajar, begitu bersemangat belajar, didukung oleh ibunya yang luar biasa. Ketika Imam Syafi'i kecil, ya, belajar, itu sang ibu sampai harus mencari tulang-tulang bekas, ya, tulang-tulang hewan yang sudah dibuang, kemudian dibersihkan, disamak, dan itu dijadikan sebagai media untuk tempat menulis, ya. Kalau kita sekarang kertas itu, dulu kan kertas belum ada seperti zaman kita saat itu. Itu luar biasa semangat ibunda Imam Syafi'i itu ketika keinginan anaknya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, itu sampai dia berjuang mencari tulang-tulang bekas, tulang-tulang hewan yang sudah
dibuang, ya, kemudian dibersihkan, disamak, dan dijadikan sebagai tempat untuk mencatat ya segala sesuatu yang disampaikan oleh guru dari Imam Syafi'i kecil pada saat itu. Kita juga bisa belajar bagaimana para pahlawan negeri ini yang luar biasa mereka di dalam belajar. Padahal dulu tidak sehebat zaman sekarang. Ya, kalau sekarang dengan dunia digital yang luar biasa, ya sudah barang tentu ya kita harus memiliki semangat motivasi yang lebih besar. Mungkin kebanyakan dari kita sebagai orang tua sering berpikir, saya diajarkan biasa-biasa aja, nggak pernah diceritain sama orang tua, bisa bisa jadi orang yang seperti sekarang. Hai, sahabat keluarga, zamannya udah berbeda, tidak sama seperti waktu kita kecil dulu, apalagi zaman nenek-nenek kita dulu. Ya, zamannya sudah sangat berbeda. Sekarang arus informasi sudah sedemikian besarnya. Kalau kita sebagai orang tua tidak mampu memberikan motivasi di dalam menceritakan, mengkisahkan berbagai macam hal yang menarik, sudah barang tentu ya anak-anak kita akan mencari informasi-informasi yang lain. Alhamdulillah kalau ketemu lingkungan yang baik, alhamdulillah kalau punya teman-temannya yang baik. Kalau tidak, maka akan bertambah sulitlah kita di dalam mendidik anak-anak kita. Sahabat keluarga, uh, sebelum lebih jauh saya coba ingin menyampaikan, yaitu kita lihat dulu ya materinya. Baik, sudah nampak? Belum? Oke. Nah, sahabat keluarga, ini sudah langsung masuk ke sini aja. Sebentar. Ini teori-teori aja ya. Ini secara teori. Nah, sahabat keluarga, sudah kelihatan Kak Mary? Bunda Mary? Sudah Bu? Sudah Bu? Oke, siap. Baik, alhamdulillah. Ya, ini secara definisi-definisi atau keilmuan saja sedikit saja. Sahabat keluarga, kalau kita lihat tentang definisi pendidikan dulu. Kenapa kita mendidik ya? Pendidikan, didik. Kalau secara bahasa, misalnya salah satunya kita ambil dari bahasa Arab ya, tarbiyah dengan kata kerjanya roba ya rubu ya robi tarbiyatun yang berarti mengasuh, mendidik, memelihara ya dan sebagainya. Ini secara bahasa. Kemudian secara terminologi ada beberapa yang saya kutip dari pendapat berbagai macam ya dari Profesor Lenji Ford mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Terlalu sempit ya kalau definisi ini kalau kita lihat secara terminologi di sini. Yang kedua ya misalnya pendapat yang lain. Macet ya. Ini ada kendala teknis di digitnya. Yang kedua, baik kita sambil jalan terus ya. Menurut seorang pakar juga yaitu Ki Hajar Dewantara, ya, beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini sahabat keluarga. Kemudian menurut Profesor H.M. Arifin, Profesor Arifin, dia juga mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha orang dewasa ya, secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik baik di dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Nah, ini berbagai definisi-definisi yang ada. Sebentar saya stop dulu ya. Ulang lagi.
Maaf nih Kak Mary, maklum lah ini. Oke. Ya, ini. Baik, kalau begitu, ya, apa itu pendidikan? Ini kayaknya kalau di slownya jadi ini, jadi Slideshow-nya nggak bagus ya, Bu? uh, macet kayaknya. Oke, Ya, Bu. maklum lah. Kita lanjut aja dulu ya. Oke, ya, Jadi Bu. dari berbagai macam tadi paparan para ahli dan juga dari segi bahasa, maka kita bisa melihat bahwa pendidikan di sini ya di atas tuh dapat disimpulkan adalah usaha secara sadar. Jadi kalau kita sadar ya sebagai orang tua ya yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menyiapkan peserta didik atau anak di sini menuju kedewasaan, kebercakapan tinggi, berkepribadian atau berakhlak mulia, dan kecerdasan berpikir melalui bimbingan dan nasihat. Nah, ini kurang lebih seperti itu sahabat keluarga. Jadi memang tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita ingin jadi apa, ya, anak kita ingin bisa pandai sholat misalnya. Sudahkah kita tadi menceritakan kisah-kisah para nabi yang sangat luar biasa, kita para sahabat, ya, sudahkah hal itu ditanamkan kepada anak-anak kita? Ya, jangan kita berharap anak kita pengen menjadi seorang yang pintar, seorang yang ahli dalam berbagai macam hal misalnya atau berbagai salah satu bidang, ya, tapi kita sendiri tidak pernah mencoba menceritakan kisah-kisah orang-orang yang dulu pernah sukses. Nah, sahabat keluarga, dari sana kita bisa melihat bahwa pendidikan di sini adalah berarti ya satu proses untuk melakukan bimbingan ya. Jadi kita melakukan bimbingan terhadap anak-anak kita. Bagaimana dibimbing terutama di usia-usia emas tadi yang saya katakan, usia 0 sampai usia 6 tahun. Bahkan disinilah peran ayah seharusnya lebih kuat lagi. Ya, kenapa? Ya, terutama di usia 0 tadi sampai dia sebelum lahir, itu ayah harus punya peran yang kuat. Ya, harus mampu meluangkan waktunya, harus mampu menyiapkan waktu-waktunya ya untuk mau berkisah atau menceritakan suatu kisah ya kepada janin yang ada di dalam perut istri. Dan ini dampaknya nanti sangat luar biasa ketika anak itu lahir. Ya. Jadi ini proses paling besar, ya inilah proses kerjasama. Disinilah dituntut adanya kerjasama pasangan suami istri. Ya, kalau ini dimulai dari sejak usia 0, di mana masih berupa janin di dalam perut sang istri, ya, maka sang suami di sini yang selalu menceritakan berbagai macam kisah kepada janin ini, itu nanti akan kita lihat suatu keajaiban atau suatu hal yang sangat luar biasa ketika anak itu lahir ke muka bumi. Ya. Begitu juga pada saat-saat anak sudah dilahirkan, ya, di mana anak kemudian di sini sang ibu sudah mulai menyusui. Ini kesempatan ya, kenapa Islam memberikan kesempatan kepada ibu untuk menyusui anak ya minimal bisa sampai 2 tahun ya. Kalau tidak mampu 2 tahun minimal lagi ya ASI eksklusif ya sampai usia 6 bulan itu adalah dalam rangka membangun kedekatan hubungan di antara ibu dengan anak. Disinilah sudah selayaknya seorang ayah punya empati buat keluarganya, buat istri tercintanya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara memberikan hiburan kepada sang istri, menceritakan berbagai macam kisah. Kalau memang nggak bisa kita bercerita model-model para pendongeng, ya nggak usah juga kita maksakan diri kayak seorang pendongeng. Ya, misalnya ada seorang ayah yang bercerita kepada anaknya, aduh seekor gajah. Nah, gajah itu ini anak
anak usia misalnya 2 tahun, digambarkan gajah segede ini, ya. Kemudian di kenyataannya gajah bukan segini gitu. Anak gajah aja nggak segini besarnya, anak gajah itu besar. Jadi ekspresi juga memang harus mampu dibuat gitu ya. Tapi kalau emang itu nggak bisa juga, ya udah jangan maksakan diri pengen melakukan sesuatu yang ekspresi kepada anaknya gitu ya, tapi salah dalam prakteknya. Ada seekor gajah ya yang tinggal di sebuah hutan misalnya gitu ya, ya gajahnya segede gini, aduh seekor gajah yang besar. Nah, itu kan baru. Tapi kalau memang nggak bisa mengekspresikan dengan gerak-gerak tubuh, ya biasa-biasa aja dengan suara, atau dengan nggak suara juga nggak apa-apa, bacakan. Coba dibuat jadwal, misalnya hari ini mau cerita tentang Nabi siapa, ya. Coba 9 bulan kan, 9 bulan, satu hari ya bisa menceritakan misalnya satu orang Nabi gitu. Kalau misalnya mau disambung-sambung satu Nabi, enggak satu hari tapi berhari-hari, ya bisa. Jadi ya baru 25 hari, belum sampai satu bulan gitu. Tambah lagi cerita para sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tambah lagi kisah para sahabiah, sahabat-sahabat perempuannya para nabi. Ditambah lagi dengan cerita para salafus soleh, cerita lagi para pahlawan. Itu kalau sampai usia 2 tahun, suami secara rutin menceritakan atau bercerita di hadapan sang anak yang masih bayi tadi, saya yakin ya nanti ketika anak sudah besar, sudah dewasa, ya akan mampu memiliki karakter sesuai, ya sekali lagi sesuai dengan apa yang dia ceritakan kepada anak tersebut. Kalau cerita-ceritanya adalah dongeng-dongengan yang yang sebenarnya ya, tidak mendidik atau kurang mendidik, ya tidak mendidik, mungkin terlalu kasar ya. Sebenarnya dari setiap kisah yang atau cerita-cerita dongeng itu ada nilai yang bisa kita sampaikan juga kepada anak. Cuman harus disampaikan ini adalah dongeng, artinya bukan kisah nyata. Jangan sampai misalnya anak terpengaruh dengan kisah Cinderella, ya, yang pulang jam 12 malam bisa berubah tampilan. Nah, kok saya enggak pulang jam 12 malam, saya enggak berubah seperti Putih Abu gitu ya. Atau seorang putih salju, ya, seorang putri yang tidur, ya, tertidur karena memakan sesuatu, kemudian dicium oleh pangeran, dia terbangun. Nah ini ya ini kan cerita-cerita yang menurut saya pribadi ini kurang mendidik. Kalaupun mau ya kita bercerita, kita ambil hikmah dari setiap cerita tersebut, karena hikmah adalah milik orang-orang yang beriman, ya. Dari mana saja kita bisa mendapatkannya. Kemudian jadi pendidikan itu adalah proses pembelajaran. Jadi memang terus harus belajar, ya. Dan output yang diharapkan adalah di sini menjadi manusia yang mandiri, ya. Diharapkan dengan kita melakukan proses pendidikan, dengan kita berkisah, ya, anak jadi manusia yang mandiri, ya, jadi manusia yang bertanggung jawab, jadi manusia yang kreatif, ya, manusia yang berilmu, yang sehat secara jasmani dan rohaninya, dan juga sekaligus berakhlak mulia. Ini ya output yang diharapkan dari proses pendidikan, bukan hanya dengan kisah ya, tapi dalam proses pendidikan itu sendiri. Kalau di dalam Al-Quran itu kita pernah mendengar ya ada satu bahwa proses pendidikan itu adalah proses tilawah. Ini sebenarnya adalah kutipan dari satu ayat di dalam surat Al-Quran, ya, surat Al-Jumu'ah, ayat kedua, surat 62 ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di dalam ayat ini Allah berfirman, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, ya, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat. Ini tilawah, ya, ini tilawah.
tilawah, kemudian saya analogikan merupakan kepanjangan dari ya ini yang saya aja gitu ya. Tilawah itu ya kita berharap ya terbentuk iman, lahirkan akidah, wujudkan akhlak hebat. Jadi tilawah dengan banyak seorang muslim, kita seorang muslim yang banyak melakukan tilawah, proses tilawah, membaca ayat-ayatnya. Wa min ayatihi, baik ayat-ayat yang ada di alam semesta, ya, baik ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kaul, ya, ataupun kauniyah dan kauliyah. Maka diharapkan nanti ya bisa terbentuk iman, lahirkan akidah, wujudkan akhlak yang hebat. Kalau ini mampu diresapi oleh kita semua. Kemudian dalam ayat ini juga wa yuzakkihim, tazkiyah, ada pembersihan di situ, mensucikan jiwa. Yang saya coba uraikan, tazkiyah itu adalah kepanjangan dari tanpa akhlak, ya, zaman keemasan itu nyaris hilang. Diplesetin dikit lah. Bisa-bisanya Bunda Rita ini ya. Ya, jadi tazkiyah itu adalah membersihkan jiwa. Jadi memang akhlak, ya, dengan akhlak, dengan memiliki kekuatan-kekuatan akhlak ini atau adab, ya, maka itu akan bisa membersihkan jiwa-jiwa kita. Sifat sombong, iri, dengki itu akan hilang, akan sirna kalau ini sering dilakukan oleh kita sekalian. Dan yang terakhir dalam ayat ini wal hikmah, ya, saya memberikan kepanjangan dari hakikat ilmu itu adalah kembali mengenal Allah harusnya. Jadi seorang yang berilmu seharusnya semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang diberikan pendidikan, ya, tambahkan ilmu kepadanya, harusnya dia mampu semakin lebih baik lagi dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sahabat keluarga, ini bisa-bisanya Bunda Rita aja ya. Ya, boleh nanti bikin singkatan yang lain. Jadi sekali lagi sahabat keluarga, bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Jadi sesungguhnya seorang tua ketika mendidik anak-anaknya, salah satu dengan metode kisah adalah dalam rangka memberikan proses memanusiakan manusia sebagai makhluk mulia yang beradab. Karena zaman sekarang banyak manusia tapi belum jadi manusia. Ya, banyak manusia yang sifat-sifatnya bukan sebagai manusia. Ya, na'udzubillah, ya, apakah sebagai binatang dan sebagainya. Sahabat keluarga, dengan demikian pendidikan dalam lingkup keluarga dapat diartikan sekali lagi sebagai upaya untuk menjaga siapa? Anak keturunan agar memiliki kualitas iman yang kuat, amal yang sempurna, dan akhlak yang paripurna. Nah, ini sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berharap ya dengan melakukan proses pendidikan ini, salah satunya adalah dengan metode kisah. Ya, kita berharap dengan metode kisah ini keturunan kita akan memiliki kualitas iman yang kuat, amal yang sempurna, dan akhlak yang paripurna. Nah, baru deh kita masuk sedikit dari tentang kisah itu sendiri, ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ya informasinya kepada kita untuk kita bisa meyakini bahwa memang kisah ini, terutama yang ada dalam Al-Quran, itu sangat luar biasa. Ya, salah satunya seperti di dalam sini, di dalam surat Yusuf ayat ketiga, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Nahnu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi la'allakum ta'qilun. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Jadi memang dalam Al-Qur'an ini luar biasa. Kisah-kisah para nabi itu sangat bertebaran, banyak sekali. Bahkan 80% ya apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah pada dasarnya menguatkan, membangun kekuatan bangunan keluarga. Selebihnya ayat-ayat tentang negara, politik, ya kemasyarakatan itu ya, 20% itu dibagi-bagi dari itu.
Ya, tapi 80% itu ayat-ayat yang bicara dalam Al-Quran ini adalah tentang ya bagaimana membangun ya basis keluarga itu sendiri. Ya, salah satunya ya dengan banyak kisah-kisah dari para sahabat yang atau kisah dari para sahabat atau para nabi yang bisa kita ambilkan pelajarannya. Kemudian di surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala ya di sana dikatakan ya laqad kana fi qasasihim ibratul li orang-orang yang mempunyai akal. Jadi sungguhnya kita jangan menyepelekan anak-anak yang kecil-kecil itu ketika mereka diceritakan berbagai macam hal ya itu luar biasa ya kalau mereka kita ceritakan dengan kisah-kisah yang penuh inspiratif ya kepada mereka ya maka ya tadi mereka akan akal mereka akan bekerja, pikiran mereka akan bekerja ya sehingga mereka bisa mengambil pelajaran yang sangat luar biasa. Saya mengutip perkataan dari Ibnu Qayyim yang beliau mengatakan bahwa anak kecil ya di masa anak kecil di masa kanak-kanaknya itu sangat butuh kepada seseorang yang membina dan membentuk akhlaknya. Ya. Karena ia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebiasaan yang telah dibiasakan kepadanya. Jadi di sini ada metode pembiasaan. Ya, jadi kalau kita membiasakan metode cerita, kisah, ya, menceritakan atau berkisah kepada anak-anak kita, itu akan memiliki bekas yang luar biasa. Jika seorang anak di masa kanak-kanaknya selalu dibiasakan dengan sifat pemarah, keras kepala, tidak sabar, selalu tergesa-gesa, menuruti kehendak hawa nafsu, gegabah, rakus, maka semua sifat ini akan sulit diubah pada masa dewasanya. Jadi kalau kita sering memberikan kisah-kisah tentang marah-marah, ya, peran-peran yang marah, antagonis dan sebagainya, maka itu akan membekas terhadap anak. Akhirnya ketika dia sudah dewasa, itu akan menjadi kebiasaannya dan pada akhirnya sulit untuk dilakukan perubahan. Oke, bisa, tapi sulit dilakukan perubahan. Karena itu, ya sahabat keluarga, disinilah penting kita membentengi, ya, menjaga mereka agar bisa terhindar dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Nah, sekarang apa sih manfaatnya sahabat keluarga? Ya, betul. Ya, satunya manfaat mendidik anak dengan kisah atau cerita adalah pertama, ya, membangun moral, karakter dan nurani sang anak. Kita ingin anak kita memiliki nilai-nilai keberanian, maka carilah kisah-kisah ya dari orang-orang yang hebat, dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang baik, ya kemudian kita ceritakan kepada mereka tentang keberanian-keberaniannya, ya. Jadi ya terutama di sini peran orang tua. Kalau kisah ini diceritakan oleh kedua orang tua, dampaknya akan berbeda dibandingkan dengan sang anak mendapat cerita dari orang lain, ya terutama di usia tadi 0 sampai 6 tahun, di mana di situ kedekatan anak dengan orang tua sangat luar biasa. Jadi kalau masih ada anak-anak yang balita, mumpung dia belum sekolah, belum banyak informasi dari luar masuk, itulah kesempatan orang tua untuk memasukkan software. Jadi ibaratnya tuh anak itu ya seperti kita membeli komputer, kemudian di dalam komputer kita itu kita mau menginstal apa saja, ya. Nah itu kan berarti tergantung kitanya kan, ya jangan sampai kita sudah beli jauh-jauh komputer ini, Allah sudah menganugerahkan anak-anak kita, ya sudah diberikan anak, ya, tapi kemudian kita tidak memasukkan software yang sangat luar biasa, yang baik. Di sini sekali lagi bisa membangun moral, karakter, ya. Kita ingin membangkitkan karakter sifat penyayangnya, ya. Maka kita bisa bercerita tentang kisah seorang sahabat yang dia
sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian tiba-tiba dia kehausan, ya, dia mengambil air ya dari sumur, ya, dan tidak lama kemudian dia melihat seekor anjing yang juga ternyata sedang sakaratul maut, ya, dan sedang kehausan, ya, akhirnya dia pun memberikan minumnya sampai akhirnya dia selamat, ya, sang anjing ini pun akhirnya selamat. Dan dikabarkan sahabat ini adalah orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena sifat penyayangnya kepada makhluk Allah, ya. Kemudian ada lagi seorang wanita yang gara-gara seekor kucing dia bisa masuk neraka. Jadi ya ini bisa kita ceritakan dari berbagai macam hal, atau kita ingin melihat motivasi belajar yang luar biasa dari Thomas Alva Edison misalnya. Ya, itu bisa juga kita ceritakan kepada mereka. Ya, kemauan motivasinya untuk mencari ya, sesuatu, memberikan yang paling bermanfaat buat manusia, ya, itu dia harus sampai 900-an kali ya uji coba, ya, sampai akhirnya ya hari ini kita bisa mendapatkan manfaat, ya, kalau di malam hari menjadi terang benderang dan sebagainya. Kalau enggak, ya bisa kita bayangkan, ya, kita akan selalu berada di dalam alam yang gelap gulita ketika di malam hari, dan seterusnya dan sebagainya. Ini yang pertama, ya. Jadi tergantung kita mau membentuk karakter seperti apa pada anak-anak kita. Yang kedua, menjalin komunikasi yang akal. Ya, sesungguhnya dari kita bercerita, berkisah itu akan memberikan komunikasi, ya, pada anak, ya, pada anak-anak kita, apalagi tadi yang usianya 0 sampai 6 tahun. Dan menurut para ahli psikolog, ya, itu sangat baik sekali kalau anak itu diceritakan, ya, ketika mereka dalam kondisi ya antara sadar dengan tidak sadar, yaitu pada saat mereka akan tidur. Ya, kita cerita, jadi ya dongeng atau kisah sebelum tidur, ya, itu dampaknya itu ketika dalam posisi perubahan dari satu gelombang ke gelombang yang lain, itu luar biasa. Kalau kita bisa menceritakan, itu berdampak sangat kuat kepada alam bawah sadar sang anak. Ya, begitu juga ketika dia bangun tidur. Ada nggak di sini sahabat keluarga, ketika anak-anaknya kecil, dulu ketika bangun tidur itu, ya, sambil bercerita gitu ya, ada seekor apa gitu sambil, itu anak yang dalam kondisi sedang berada di suatu antara kesadaran dengan tidak sadarnya, ya, di telinganya dengar, tapi matanya masih berat, ya. Itu sungguhnya sangat baik sekali memasukkan nilai-nilai. Anak yang soleh, anak yang baik, kamu itu anak yang hebat, kamu itu anak yang rajin. Situlah ya kita mau menanamkan apa. Jadi selipan-selipan ketika sedang bercerita itu, ya, pada saat mau tidur, ketika bangun tidur, ya, kisah-kisah yang ringan aja lah gitu ya. Jadi ini akan menjalin komunikasi. Di luar waktu-waktu itu bukan berarti tidak baik, ya, sangat baik juga sahabat keluarga. Ya, karena itu akan membangun komunikasi kita dengan anak-anak, ya. Apakah apa mereka bisa memahami, itu kan kita bisa lihat dari ekspresi mereka. Kemudian mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Sahabat keluarga, ketika kita sering menceritakan berbagai macam hal kepada anak-anak kita, sungguhnya kita sedang membangun imajinasi dia. Ya, dia akan oh ya, ternyata ya dia mungkin belum misalnya kita mau cerita tentang seekor gajah tadi gitu ya, dia belum kebayang gajah itu besar, ya. Akhirnya ya, karena kita melakukannya dengan wajah yang sangat ekspresi banget gitu ya, ya, dia bisa menangkap oh gajah itu besar gitu ya. Ya, kemudian dia bisa visualisasikan ya di dalam pikiran-pikirannya, bahkan dia juga bisa mampu kalau yang punya kemampuan bakat bawaan ya, untuk masalah seni, ya mungkin dia akan bisa menulis apa menggambarkan, ya. Ada seorang anak yang hanya dikasih modal melihat aja gambar gitu ya, kalau dia suka sama mobil, ya, dan dia suka menggambar, kasih
gambar gini, nanti dia akan berimajinasi itu. Oh, ada mobil punya sayap bisa terbang gitu kan. Sekarang udah terbukti ya. Ya manusia bisa menciptakan membuat pesawat gitu kan. Itu karena dari melihat apa yang ada di alam semesta. Ya, melihat capung barangkali kok bisa ya. Ya, lalu dengan akalnya ya berimajinasi dia ya, akhirnya seperti sekarang ini mau ke Aceh jadi gampang gitu ya kalau nggak pandemi sih ya mungkin bisa beberapa bulan sekali bisa bolak-balik gitu ya. Ketiga, ya keempat, ya membantu merangsang sekali lagi membantu merangsang aspek perkembangan anak diantaranya adalah kemampuan kognitifnya ya dan juga kemampuan emosinya ya. Jadi membangun emosi. Jadi anak itu akan menjadi lebih penyayang, anak akan menjadi lebih sabar, anak akan lebih mandiri. Itu dibangun emosi-emosinya ketika kita bercerita kepada mereka. Tipsnya apa sahabat keluarga kalau gitu? Ya kalau tadi manfaatnya itu kurang lebih ya bisa ditambahkan oleh sahabat keluarga yang lain. Pilihlah kisah atau cerita yang menarik dan sesuai dengan perkembangan usianya, ya. Maka kita menceritakan mereka ya disesuaikan juga dengan usia perkembangan mereka. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menceritakan kisah-kisah para nabi misalnya. Ya, bisa saja kita menceritakan kisah para nabi, para sahabat itu untuk memotivasi mereka, untuk memberikan atau memasukkan software tadi ke dalam pikiran-pikiran mereka. Gunakan alat peraga yang ada di sekitar, ya jangan memaksakan diri, ya mau pakai alat peraga, pakai boneka gitu ya. Ternyata kita sendiri bingung, nggak bisa mensuarakan gitu kan, atau nggak bisa punya suara perut gitu. Apa kabar teman-teman semua? Ya misalnya, ya, ya semua ya, mau pakai alat peraga, mau enggak, ya apa aja yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya banyak membaca. Ya, Anda dengan baca ini ya apa namanya? Ya mengumpulkan bacaan-bacaan ini itu akan sangat luar biasa kalau kita bisa kemudian nanti bisa menceritakan ya kepada mereka kembali. Dan nanti kalau anak-anak yang sudah agak besar bisa disuruh untuk cerita kembali, ya ceritain balik gitu. Tadi sudah bunda, sudah ayah ceritakan kisah tentang ini. Ya, coba kamu bisa ceritakan lagi ya dengan bahasa dia, dengan gaya bahasa dia, dengan mungkin daya tangkap yang dia dapatkan, ya bahkan bisa sangat luar biasa, bisa lebih ekspresif daripada kita gitu. Jadi banyak baca, melihat maupun mendengarkan orang lain dalam bercerita ya. Banyak-banyak aja sekarang cari di Google di apa gitu ya di YouTube ya tentang bagaimana cara orang bercerita, cara orang itu untuk menambah motivasi kita ya, untuk semangat mau bercerita. Dan yang terakhir ya ini masih banyak lagi sih sebenarnya tapi saya coba membatasi ini saja. Berceritalah dengan gaya Anda sendiri. Jangan sok-sokan ngikutin gaya-gaya pendongeng yang sudah beken gitu ya. Yang akhirnya akan ditertawakan oleh anak kita. Kalau udah diketawain, apa yang terjadi sahabat keluarga? Biar semuanya, hilang semuanya. Ya, target yang ingin kita sampaikan apa itu jadi tidak tercapai. Ya, ini kurang lebih ya, sahabat keluarga. Dan terakhir barangkali ini ya sekali lagi bahwa keluarga yang mempunyai sumber bacaan dan anggota keluarganya gemar belajar dan membaca akan memberikan dukungan positif terhadap perkembangan belajar dari anak. Jadi kalau orang tuanya ya punya berbagai macam sumber bacaan yang banyak, ya gemar belajar, ya melihat orang tuanya, ya bentar-bentar lihat orang tuanya lagi belajar, ya lagi megang buku, ya depan laptop ternyata lagi belajar, lagi ngerjakan sesuatu, ya maka anak ini akan menjadi melihat sesuatu yang sangat positif, ya untuk semangat dia dalam juga belajar tadi. Dan terakhir sahabat keluarga ya sungguhnya dalam kita menceritakan atau berkisah ini pada dasarnya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Jadi sekali lagi nih analogi aja dari saya bahwa kepanjangan dari iman itu adalah kita ingin melihat Allah nanti. Ya, begitu sahabat keluarga. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya ya. Kalau yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Sekali lagi sahabat keluarga, ya, eh, sungguhnya dengan kisah-kisah yang menarik, kisah yang memberikan inspirasi kepada kita, ya, itu sebenarnya sangat banyak, ya. Jadi sebenarnya kalau kita pun tidak punya buku-buku cerita, kita bacakan terjemahan Al-Quran, ya, yang kisah-kisahnya tadi atau yang berkaitan dengan berbagai macam pengokohan keluarga, ya, 80% itu ada di dalam Al-Quran, ya. Dan ini nggak ada alasan, nggak ada bahan, ya. Quran itu ada 6 ribuan ayat gitu ya. Dari 6 ribuan ayat berarti kalau 80%-nya kan ada sekitar 5 ribuan ayat Al-Quran yang bicara tentang masalah keluarga. Dari 5 ribuan itu mungkin ada sekian setengahnya bisa jadi adalah berupa kisah-kisah yang bisa kita jadikan pelajaran. Apalagi kalau punya daya dukung yang lain. Karena itu sahabat keluarga, ya sangat baik kalau setiap keluarga itu punya perpustakaan sendiri. Kalau kata suami saya, kalau buku itu ya kayak istri, nggak bisa dipinjem-pinjem. Ya, karena kalau udah dipinjemin ke orang, kadang-kadang susah balik. Kita mau nagih susah, ya, nggak enak. Ya. Jadi posisi buku itu ya seperti posisi dalam artian gitu ya, seorang istri yang nggak bisa dipinjam-pinjam, artinya lebih enak kalau kita punya sendiri, punya perpustakaan sendiri. Baik, demikian sekali lagi sahabat keluarga, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, alhamdulillah pagi ini dapat ilmu yang sangat berarti, betul, memanfaatkan waktu di rumah untuk membersamai Ananda, dan mudah-mudahan bisa menjadi generasi yang lebih baik, generasi unggulan untuk membuat perubahan dan lebih menggelorakan Indonesia, khususnya rumah tangga kita sendiri. Alhamdulillah kita 1 jam bersama mendengarkan dari Bunda Rita mendidik anak dengan kisah, mudah bisa jadi bekal untuk generasi selanjutnya. Amin. Amin ya Allah. Miri tutup Bunda. Ya, terima kasih banyak sahabat keluarga. Sampai ketemu Ya. lagi di episode yang lain. Di seri berikutnya. Insya Allah. Amin. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf jika ada kesalahan, dan pada Allah Miri mohon ampun. Terima kasih Bunda Rita. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pekan depan. Insya Allah. Ya, alhamdulillah kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bunda Rita, Bunda Yusnika. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi semua.